Hai, apa kabar semuanya saudara? Kembali saya datang ke dalam rumah saudara, kamar saudara, HP saudara, membawa kabar sukacita, kabar baik dari kerajaan surga, bahwa surga sangat mengasihi saudara, surga mau saudara hidup dalam rencana dan kehendaknya, dan surga memiliki kerinduan untuk saudara berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Sebelum saudara masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur, karena sebelum kami berangkat melakukan aktivitas apapun dalam hidup kami mau mencari Tuhan. Karena digenapilah firman Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Ketika kami cari kerajaan Allah, cari kebenarannya, maka apa yang kami cari di dunia, Tuhan Yesus akan menambahkannya. Oleh karena itu, pakai hamba-Mu untuk boleh memperlengkapi umat-Mu dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya, tanda kuasa mukjizat menyertainya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, siapapun mereka yang menonton, mereka diberkati Tuhan. Mereka menjadi sasaran berkatnya Tuhan, menjadi sasaran dari kasih-Nya Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Hari ini kita akan membahas sebuah tema yang memberkati saya, karena tengah mulu sekali-sekali kemarin saudara ya. Kasihan dianggurin. Wah, ada yang langsung menangis ya karena SMS, WA nggak dijawab ya. Ya. Hari ini temanya adalah rahasia hidup dalam pengharapan. Bahwa kerajaan surga penuh dengan rahasia. Rahasia hidup diberkati, rahasia hidup dalam pengampunan, rahasia sehat, rahasia panjang umur, rahasia menjadi orang sukses. Hari ini saya mau membahas rahasia hidup dalam pengharapan. Alkitab mengatakan dalam Zakaria 9 ayat yang ke-11 dan ke-12 mengatakan demikian. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Jadi Alkitab katakan lubang yang dimaksud ialah penada air hujan yang dipakai sebagai penjara. Jadi pada masa itu orang kalau di penjara, mereka ditaruh di lubang saudara, dan air akan datang. Jadi kalau air datang, beberapa dari mereka akan direndam oleh air, beberapa dari mereka bahkan mungkin ada yang mati karena airnya begitu tinggi. Ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberikan ganti kepadamu 2 kali lipat. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Ketika saya baca ayat ini, bagaimana mungkin orang tahanan bisa memiliki pengharapan? Bagaimana mungkin orang tahanan yang ditaruh di penjara, yang airnya isinya air dan anytime mereka bisa mati, tapi penuh harapan? Terjemahan Inggrisnya sangat menarik, dikatakan prisoner of hope, atau tahanan pengharapan. Keren ya. Ada banyak orang ditahan oleh kebencian, ada banyak orang dipenjara oleh ketakutan, ada banyak orang ditahan oleh kekhawatiran. Tapi yang Tuhan mau, tahanan pengharapan. Jangan lepas pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan lepas imanmu kepada Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan masih tetap bekerja. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan masih tetap melakukan mukjizat. Ibrani 6 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara tahu sauh? Sauh itu yang kalau kapal mendarat, mendekat kepada pelabuhan, dia lempar sauhnya. Ketika sauh dilempar, maka kapal itu walaupun ada angin, walaupun ada gelombang, dia tetap bertambat. Karena sauhnya menambatkan ke dalam lautan saudara. Begitu juga dengan pengharapan. Orang bisa bertahan tanpa makan beberapa minggu, orang bisa bertahan tanpa minum beberapa hari, tapi orang tidak dapat bertahan sedetik pun tanpa pengharapan. Karena pengharapan adalah kekuatan kita. Dan pertanyaannya, kita menaruh pengharapan kepada siapa? Kalau menaruh harapanmu kepada jabatan, uang, dan harta, engkau pasti dikecewakan. Dan hari ini rahasia hidup dalam pengharapan, kita lihat yang pertama. Rahasia hidup dalam pengharapan yang pertama adalah, saya ke tengah lagi, iya, karena duduk miring kayak naik angkot saudara. Apa rahasia hidup dalam pengharapan? Yang pertama, jangan remehkan dampak
dari pengharapan. Alkitab katakan di akhir zaman ini hanya 3 yang bertahan. Iman, pengharapan, dan kasih. Semua akan berlalu, tapi iman, pengharapan, dan kasih akan bertahan. Jangan remehkan dampak dari pengharapan. Kalau saudara pernah baca berita kisah 33 orang penambang yang terjebak di sebuah tambang di daerah San Jose yang mengalami reruntuhan di sebelah utara di Chili, saudara. Dan dikatakan bahwa beberapa puluh hari mereka tertawan di dalam tambang yang runtuh, saudara, yang rubuh, tapi mereka tetap bisa hidup. Kenapa? Ketika ditanya, karena mereka berharap. Kisah yang menarik, kisah Aldi Novel Adilang yang dari Sulawesi Utara naik sebuah kapal kecil, saudara, terdampar 49 hari, bahkan sampai ke laut bebas, bahkan sampai ke Jepang. Apa yang membuat dia bertahan? Saya baca kisahnya, dia bawa Alkitab. Dan tiap hari dia baca firman itu, mencari pengharapan. Dan yang ketiga, dikatakan ketika orang menaruh pengharapan. Yang ketiga adalah Joshua Overman, pendiri I Do Know, I Don't. Saya bersedia sekarang, saya tidak bersedia. Dia adalah pemilik dari sebuah bisnis. Jadi banyak orang mau menikah dan tiba-tiba nggak jadi nikah dan bingung kan, cincin yang nggak jadi nikah mau diapain. Nah, suatu hari Joshua Overman ini dia punya pacar, dia sudah melamar dan tiba-tiba lamarannya udah diterima, dan ketika mendekati pernikahan lamarannya nggak jadi. Perempuannya pergi dengan orang lain, saudara. Dan dia mengembalikan cincin pernikahannya dibayar dengan harga yang setengah dari harga dia beli. Dan dia mulai mikir, pasti banyak orang yang kayak dia nih. Bayangin, dari penolakan, dari rasa sakit, dari masa sukar, dia punya pengharapan, muncullah ide bisnis. Dan hari ini Joshua Overman memiliki omset 4,2 billion USD setiap tahunnya. Jadi kalau saudara hari ini sedang mengalami lowest point of your life, mengalami keadaan yang paling buruk dari saudara, jangan remehkan dampak dari pengharapan. Selama masih ada Kristus, maka selama itu engkau akan baik-baik saja. Yang kedua, bagaimana rahasia hidup dalam pengharapan? Yang pertama, jangan remehkan dampak dari pengharapan. Yang kedua, jangan salah berharap. Nah, keren ya, jangan salah berharap. Alkitab katakan dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan salah berharap, jangan berharap sama manusia. Jangan berharap sama bosmu, jangan berharap bahkan sama orang-orang terdekat saudara. Karena yang namanya manusia pasti mengecewakan. Jangan harapkan pendetamu, jangan harapkan sahabatmu. Jangan salah berharap, taruhlah pengharapanmu kepada Kristus. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan yang ketiga, kitab katakan, aktifkan pengharapanmu dalam perbuatan. Ketika saudara punya pengharapan, biar pengharapanmu beraktifkan perbuatan saudara. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Rahasia hidup dalam pengharapan. Jangan saudara dan saya meremehkan dampak dari pengharapan. Jangan salah berharap. Dan yang ketiga, aktifkan pengharapanmu dalam perbuatan. Bagikan kabar baik yang sangat luar biasa ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Semakin banyak orang mendengar, semakin banyak Kristus membawa banyak jiwa untuk diselamatkan. Jangan lupa untuk like, untuk komen. Karena semakin banyak yang like, semakin banyak yang komen berdasarkan algoritma dari YouTube, maka kabar baik ini akan semakin banyak tersebar ke orang-orang di luar sana. Bukan soal saya, bukan soal konten ini, tapi soal kerajaan surga. Semakin banyak orang mengenal tentang Kristus, maka semakin banyak keselamatan disampaikan. Yang punya surga, crazy in love with you. Bye-bye.